Sunter Pepanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dengan cepat api membesar karena banyak material yang mudah terbakar berada di dalam gudang. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 18 unit dengan 80 personil langsung berjibaku memadamkan api agar tidak merambat. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara telah terjadi korsleting listrik di perangkat keamanan listrik MCB. Api berhasil dilokalisir petugas setelah 1 jam lamanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kita tadi mendapat laporan dari salah satu security di gudang karpet ini, kira-kira pukul 6.28 menit. Ya, jadi terbakar salah satu gudang. Kemudian security melihat ada percikan api di bagian MCB. Kemudian mereka segera melaporkan ke Damkar Kota Mesir Jakarta Utara. Lalu kemudian kita luncurkan pos dekat dengan lokasi kebakaran. Nah, sampai kita luncurkan totalnya seluruh ada 18 unit, ya 18 unit dari Kota Mesir Jakarta Utara. Kemudian sampai saat ini kita masih melakukan pendinginan. Jadi alhamdulillah juga mungkin karena pagi hari juga jalan juga tidak begitu terlalu macet, ya masih pagi, sehingga kita dapat melokalisir di seluruh areal gudang, ya. Kini penyelidikan kebakaran telah ditangani Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Pabrik uang palsu dibongkar polisi di Garut, Jawa Barat. Petugas menemukan uang palsu siap edar sebesar 120 juta rupiah dan alat cetak. Masuk. Inilah detik-detik penggerebekan tempat uang palsu yang berada di perumahan Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Polisi menemukan produksi uang palsu pecahan Rp100.000 yang diduga beroperasi sejak lama. Salah satu pelaku berusaha kabur dengan memanjat atap rumah. Beruntung polisi menemukannya sehingga langsung diciduk bersama 2 rekan. Ada 120 juta lebih uang palsu pecahan 100.000 yang ditemukan di tempat ini, termasuk 2 dus mie instan yang dijadikan tempat menyimpan lembaran uang palsu yang belum dipotong. Hasil pemeriksaan sementara dari 3 pelaku, mereka telah memproduksi uang palsu di beberapa kota besar secara berpindah-pindah. Untuk sementara kita melakukan pemeriksaan dan beberapa barang bukti sudah kita amankan, termasuk uang yang sudah siap edar dan masih setengah jadi. Berikut alat-alat untuk mencetaknya sudah kita amankan. Kalau yang sudah jadi itu Bang, hitungan sementara berapa Bang? Kalau yang siap edar itu untuk sementara ada 120 jutaan. Kepolisian kini mendalami aliran uang palsu dari para pelaku. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Polisi membongkar komplotan jaringan jual beli bayi di Kota Medan, Sumatera Utara. Ironisnya, pelaku dari komplotan tersebut adalah ibu kandung sang bayi yang dengan tega memberi harga 10 hingga 15 juta rupiah untuk seorang bayi. Kepolisian daerah Sumatera Utara menggerebek sebuah klinik persalinan di Gang Sentosa, Jalan Bromo, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara pada 17 September 2025 lalu. Tim juga bergegas mengamankan seorang bidan yang diduga menjadi penghubung antara penjual dan pembeli bayi. Tidak hanya itu, di lokasi klinik ini pun diduga kerap menjadi tempat dilakukannya aborsi oleh pasangan gelap. Usai mengamankan seorang bidan, polisi juga mendatangi pelaku lain yang diduga merupakan ibu kandung salah satu bayi yang telah diperjualbelikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menyebut para pelaku mendagangkan bayi dengan kisaran harga 10 hingga 15 juta rupiah. Praktek haram jual beli bayi ini diketahui telah dilakukan sejak tahun 2023 lalu. Total 8 bayi sudah diperdagangkan. Rangkaian peristiwa tersebut ataupun orang-orang yang ada di dalamnya sesuai dengan perannya masing-masing melaksanakan kegiatannya itu dari tahun 2023. Dari hasil pengembangan kami juga didapat keterangan sudah 8 anak yang diperdagangkan.
Modus operandi dari komplotan jual beli bayi ini terhitung rapi. Seluruh pelaku memakai sistem jual putus, namun tetap ada pelaku yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli bayi. Rata-rata korban dari transaksi terlarang ini adalah bayi berusia kurang lebih dari 1 minggu. Bayi dari pasangan hasil hubungan gelap. Para pelaku yang berjumlah 8 orang kini telah diamankan dan ditahan pihak kepolisian. Seluruh pelaku dikenakan pasal berlapis TPPO dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, praktek jual beli bayi ini diketahui sudah dilakukan sejak tahun 2023. Sudah bergabung bersama kami Kasubdit Renakta Ditkrimum Polda Sumatera Utara, Kompol M. Ikang Ade Putra. Selamat sore Pak Ade Putra. Selamat sore Mbak Anggita. Pak Ade, bisa dijelaskan secara singkat ya, bagaimana kemudian akhirnya sindikat yang memperjualbelikan bayi ini bisa akhirnya terungkap? Baik Mbak Gita, kita mengungkap dari sini berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa adanya terkait perdagangan jual beli anak yang sudah berjalan cukup lama. Dari situ kita mendapatkan informasi, tim saya langsung untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman, dan akhirnya kita berhasil mengungkap perkara tersebut di daerah Jalan Jamin Ginting, Johar, Kelurahan Padang Bulan. Demikian, Mbak. Iya, jadi kan disebutkan bahwa bayi yang diperjualbelikan adalah bayi dari hasil hubungan gelap. Bagaimana para pelaku ini bisa mengetahui adanya bayi yang bisa diperjualbelikan oleh sang orang tua ini? Mereka mengidentifikasi dari beberapa perantara, Mbak. Jadi modus mereka dari beberapa perantara. Jadi perantara dari agent 1, agent 2, lalu perantara 1, perantara 2, dan perantara 3, dan mendapatkan informasi adanya bahwa ibu yang sedang mengandung dengan hasil hubungan gelap yang mana akan melahirkan, dan berdasarkan informasi tersebut dari perantara tersebut menginformasikan kepada perantara 2 lagi kembali dan sampai ke agent akhir. Dari situ mereka udah ada tawaran sehingga mereka untuk melakukan pembelian anak tersebut. Demikian, Mbak. Oke, jadi sudah ada 8 orang pelaku ya hingga saat ini sudah ditahan. Apa saja peran dari masing-masing pelaku? Apakah para perantara ini termasuk di antara 8 orang pelaku ini? Benar sekali, Mbak. Untuk perantara-perantaranya sudah masuk dari 8 pelaku tersebut. Yang paling utama tersangka atas nama BDS yang mana merupakan dari ibu dari bayi tersebut yang memang menjualkan bayi tersebut. Terus selanjutnya tersangka SRR, ini juga merupakan sebenarnya adalah keluarga dari BDS, bibinya dari BDS tersebut yang menghubungi perantara-perantara ini. Lalu ada tersangka AD yang merupakan perantara, tersangka SS perantara 2, dan juga MS perantara 3. Lalu barulah sampai dengan tersangka Jess, merupakan agent 1 yang kami bilang agent. Yang kedua adalah MM alias BL, ini agent. Demikian, Mbak. Apakah masih ada pelaku yang masih dalam pengejaran, entah perantara ataupun yang memiliki peran lainnya, Pak? Seperti yang disampaikan kemarin, Mbak, pada saat kita press release, bahwa memang sistem perdagang sindikat ini adalah menjual putus. Yang mana menjual putus tersebut dengan tujuan agar pada saat orang tua yang membeli anak tersebut, orang tua dari orang tua kandung tidak tahu dijualkan kepada siapa anak tersebut. Begitu. Jadi namun kami masih melakukan pendalaman terhadap pengungkapan kasus perdagangan bayi tersebut untuk penyelidikan dari kasus tersebut. Baik, terakhir mungkin singkat saja Pak, apa sebenarnya latar belakang atau motif para pelaku ini memperdagangkan bayi, terutama untuk ibu kandung dan juga saudara atau saudara sendiri begitu? Yang pertama memang terjadinya ini adalah dikarenakan adanya hubungan di luar pernikahan yang tidak disetujui orang tua mereka. Di selain itu juga adalah terkait adanya ekonomi, lebih tepatnya juga. Karena juga dari sini hasil penyelidikan kami bahwa ibu dari anak tersebut sempat untuk berencana
untuk kabur ataupun ke Malaysia untuk menjadi ke luar negeri karena mungkin malu dan perekonomian untuk mencari kerja di sana. Baik, terima kasih Kompol MI Kang Ade Putra, Kasubdit Renakta Ditrikrimum Polda Sumatera Utara sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Pak, selamat sore, selamat bertugas kembali. Sama-sama Mbak Gita. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, sebuah truk tronton tanpa muatan hilang kendali di Jalan Provinsi Alternatif Sumedang, Garut, kawasan Turunan Eba, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Truk tronton menabrak dam truk kendaraan proyek jalan dan satu motor yang sedang melintas hingga pemotor mengalami luka berat. Truk tronton tanpa muatan bernomor polisi E9421E yang dikemudikan oleh Didi Saipudin hilang kendali hingga menabrak dam truk dan mini ekskavator proyek pelebaran jalan serta pemotor di Jalan Provinsi Alternatif Sumedang, Garut. Insiden kecelakaan bermula saat truk tronton melaju dari arah Sumedang menuju Wado, Garut, Jawa Barat. Posisinya ada di situ di depan mobil yang pakai motor atau Pak? Pakai motor. Iya, pakai motor. Terus posisi mobil ini lagi diisi di sini. Lagi mengerjakan proyek. Iya. Terus truk besar dari arah mana, Pak? Dari arah Sumedang menuju Dharma Raja. Kenceng atau gimana, Pak? Bukannya kenceng lagi, kenceng banget sih. Udah kenceng banget. Kira-kira ngeblong atau gimana, Pak? Cerita dari orang-orang yang dari atas sama juga yang ada pekerjaan dari atas kan posisi mobil udah kenceng dari atas. Satlantas Polres Sumedang langsung melakukan olah TKP guna mencari penyebab pasti kecelakaan. Pada saat kendaraan truk tronton, yaitu yang dari arah Sumedang Kota menuju arah Wado, pada saat melewati tanjakan Eba, itu mengalami hilang kendali sehingga menabrak satu buah kendaraan dump truck yang sedang berhenti di badan jalan. Truk berhasil dievakuasi oleh mobil derek dan jalan mulai terbuka setelah 2 jam pasca kecelakaan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsanjani, TV One mengabarkan. Seorang pengemudi minibus babak belur dihajar warga lantaran berusaha kabur usai menabrak pengendara sepeda motor di Medan, Sumatera Utara. Diduga sopir mobil dalam keadaan mabuk. Inilah rekaman video amatir warga yang geram merusak mobil serta menghajar pelaku hingga babak belur lantaran pengemudi minibus putih sempat berusaha kabur usai menabrak sejumlah sepeda motor pada Senin dini hari di kawasan Jalan Ngumban, Surbakti, Kecamatan Medan Selayang, Sumatera Utara. Aksi pelaku yang mencoba kabur ini sempat terhenti di persimpangan lampu merah, namun lagi-lagi pelaku berupaya melarikan diri hingga nyaris menabrak beberapa kendaraan lain yang tengah berhenti di persimpangan lampu merah tersebut. Diduga sopir minibus mengemudi dalam keadaan mabuk. Berdasarkan keterangan polisi, korban dan pelaku sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan ke proses hukum. Di Pondok Kelapa sudah sangat ramai, massa menghancurkan kaca keliling, kemudian pemilik sepeda mobil juga kehilangan dompet, tas, dan uang. Untuk korban saat ini masih dalam keadaan normal, tidak ada terjadi luka-luka berat ataupun luka ringan. Pengemudi mobil sendiri sempat dihakimi warga, Pak? Benar. Pengemudi mobil mengalami memar di beberapa tempat, yaitu di kepala, di tangan, dan di kaki. Sementara pengemudi tersebut telah dimintai keterangan di Lantas Polsek Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Informasi berikutnya, pemirsa, sidang putusan kasus pembunuhan bapak dan anak di Blora, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Terdakwa divonis hukuman penjara seumur hidup lebih berat dari tuntutan jaksa. Suasana haru dan tegang menyelimuti ruang sidang pengadilan negeri Blora, Jawa Tengah.
Tangis keluarga pecah saat majelis hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup bagi M. Kundori, terdakwa kasus pembunuhan bapak dan anak di desa Sambong Anyar. Putusan hakim ini jauh lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni 20 tahun penjara. Saat pelaku dibawa keluar ruang sidang, suasana sempat memanas. Keluarga dan warga yang sudah lama memadati pengadilan tak kuasa menahan emosi. Mereka sempat berusaha mengejar pelaku namun berhasil diamankan oleh petugas kepolisian yang sigap mengawal. Kita kehilangan 2 nyawa dan sempat beredar sebelum tuntutan dari putusan hakim itu ada tuntutan hukuman hanya 20 tahun. Nah, ini untuk warga sendiri langsung mengawal untuk dari persidangan dari saudara Kundori sendiri. Nah, hasil dari persidangan tersebut kita diapresiasi dan tuntutan seumur hidup. Nah, dari warga sendiri tadi ingin mencari dari saudara Kundori jika tuntutan tersebut itu hanya 20 tahun. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Muslikin dan putrinya Siti Husnaini Putri menggunakan racun gulma. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Viral lahan ratusan hektar di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat disebut akan dilelang. Sesaat lagi informasinya untuk Anda, tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Pilihan ibu selalu sama, yang terbaik untukku selamanya. Morinaga, nutrisi pilihan tepat untuk bangun potensi anak. Morinaga, your choice, their future. Masa depan bukan kebetulan, pilih yang terbaik sekarang. Saya yakin Tolak Angin produk yang baik. Apalagi keluarga pendiri Sido Muncul juga minum Tolak Angin. Kami semua minum Tolak Angin. Badan sehat, imun kuat. Minum Tolak Angin anak. Umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Jadi baru lagi. Jadi baru lagi Avian, cepat keringnya baru selamanya. Yeay, jadi baru lagi. Avian, cat kayu dan besi. Percaya, Avian Brands. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Untuk tahan banting lawan ketombe, aku perkuat kulit kepalaku setiap hari. Clear baru, didukung oleh dermatologi. Dengan 10 kali niacinamide, memperkuat pertahanan kulit kepala. Sikat habis ketombe dari akarnya. Buktikan kulit kepala tahan banting dalam 7 hari pakai Clear. Garingnya! Garing. Cica kali. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kesuka. Noda gelap di ketiak, Dove solusinya. Oh, Dove Deo? Baru, Dove Deodoran Serum. Deo serum pertama di Indonesia. Dengan 3% niacinamide dan 10 kali kolagen. Bye-bye noda gelap. Untuk samarkan noda gelap di ketiak.
Daf. Best banget sih. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Apa sih pertimbangan dan juga urgensi utama dari DPR menyetujui transformasi BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh ini? Penyelenggaraan haji ini lebih fokus, lebih baik. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Siapa-siapa saja kemungkinan yang menerima aliran dana hasil TPPU. Saya berharap KPK mendapatkan bukti-bukti untuk membuka kasus ini ke atas. Apa kabar Indonesia Malam live di TV One. Jersey ayah mana? Tadi ada di lantai. Ibu cuci deh. Hah? Tanda tangan Rizky Ridho hilang. Kita cari Om Rizky aja. Ya. Aduh. Kamu nggak apa-apa? Om Rizky minta tanda tangannya dong. Boleh dong. Makasih Om. Rinso baru dengan teknologi laser clean, angkat 5 noda sulit hilang dengan aroma mewah. Jersey-nya? Surprise! Jersey ini harus kita jaga ya. Rinso baru, angkat noda sulit hilang, wangi mewah. Kasih sayang mama tak ada gantinya. Seperti mama, Caplang kayu putih selalu beri yang terbaik dengan kehangatan yang tak tergantikan selamanya. Caplang ada roll on. Baru Caplang kayu putih roll on. Dimanapun kapanpun, kehangatan praktis dalam satu genggaman. Tinggal roll, praktis untuk aktivitasmu. Caplang kayu putih roll on. Pernah dengar suara yang membuat jantung bergetar? Begitu menegangkan, membuat nyali naik turun. Suara yang sulit dideskripsikan. Ada momen-momen yang membuat napas tertahan. Karena di sini kemungkinan apapun bisa terjadi. Suara pembalap yang menggebu, terus melaju dengan akselerasi penuh sampai garis finish. We feel the sound of speed. Digerakkan oleh energi terbaik dari negeri ini. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025. Energy to move faster. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa, viral lahan ratusan hektar di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat disebut akan dilelang. Bahkan Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya disebut-sebut dijadikan jaminan utang ke bank. Lahan Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas 800 hektar mendadak viral karena diduga akan dilelang oleh bank. Lokasi lahan tepatnya berada di dua desa, yaitu Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus ini bermula dari sengketa lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Berdasarkan dokumen dari Desa Sukaharja pada tahun 1983, tanah adat seluas 406 hektar di kawasan Sukaharja berbatasan dengan Desa Sukawangi, kemudian masuk jaminan pinjaman ke bank swasta. Dari ini dari PT Bank Perkembangan Asia di Darmawan memberikan pinjaman kepada Haji Madrawi selaku Direktur PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Jatuh 1 pada waktu itu dengan jumlah anggaran pinjaman 850 juta dengan anggunan kurang lebih 406 hektar. Untuk sementara desa kami diblokir dalam pelayanan administrasi pertanahan. Tapi pada tahun 2025 itu dari Kejaksaan sudah memberikan keleluasan untuk mengurus administrasi pertanahan, tapi harus mekanismenya harus ke BPN dulu, harus memplotting dulu bidang tanah yang akan diurus administrasinya. Otomatis kan itu memakan biaya. Kondisi tersebut menimbulkan kegelisahan bagi warga desa. Kini lahan yang diagunkan oleh pihak swasta dilakukan pemasangan plang dirampas atau disita oleh negara. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, tim TV One mengabarkan.
Polisi menangkap belasan orang tersangka terkait penculikan dan kematian seorang bankir yang menjadi kepala cabang sebuah bank BUMN di Jakarta. Para tersangka tersebut terbagi dalam 4 klaster berdasarkan perannya, mulai dari otak pelaku kejahatan hingga tim eksekutor. Saksikan selengkapnya dalam segmen Benang Merah. Ada 15 orang yang diamankan. Ini udah tertelungkup, kepalanya dilakban, tangannya diikat tali rapiak. Kita juga bisa lihat ya pemirsa, di sini ada tulisan Klan Hartono. Dia sempat untuk lakban tangannya, diduga sebagai otak adalah nasabah. Tapi ada aktor lain penyandang dana yang bisa mengendalikan klaster-klaster tersebut untuk dapat melakukan tindakan kekerasan kepada diri korban. Dan untuk suruh diam. Itu dimungkinkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap sebanyak 15 orang terkait kasus penculikan yang berujung pada pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Muhammad Ilham Pradipta. Dari total 15 orang yang diamankan, salah satunya adalah tersangka Dwi Hartono. Ia disebut sebagai aktor intelektual dalam kasus penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Seperti diketahui, tersangka Dwi Hartono merupakan seorang pengusaha bimbel online dan motivator yang berasal dari Jambi. Sementara itu, ada fakta baru kembali terungkap dalam kasus penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. 4 tersangka yang awal ditangkap polisi mengaku hanya berperan sebagai penculik dalam jejaring terstruktur yang melibatkan 4 klaster, yaitu pengintai, penculik, hingga eksekutor dan aktor intelektual. Atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka, seperti itu. Nanti kami pastikan perannya masing-masing masih didalami, dipastikan secara pasti ya. Sehingga nanti bisa disimpulkan dari 15 ini perannya masing-masing apa, berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau kemungkinan lainnya bagaimana, ini masih terus dikembangkan ya. Mohon waktu. Lantas seperti apa modus operasi penculikan dan pembunuhan yang melibatkan 4 klaster kelompok yang memiliki peran berbeda? Benarkah dengan adanya 4 klaster sebagai siasat dari aktor intelektual agar kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank BUMN sulit dilacak polisi? Dari 15 tersangka tersebut, kami membagikan menjadi 4 kategori clustering atau 4 kategori atau 4 klaster. Klaster yang pertama yang merupakan otak perencana pelaku penculikan. Ini terdiri daripada 4 orang. Klaster yang kedua ini merupakan klaster eksekutor penculikan terhadap korban, di mana di dalam klaster penculikan terhadap korban ini kami berhasil mengamankan sebanyak 5 orang tersangka. Adapun klaster yang ketiga adalah klaster penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini sebanyak 3 orang. Di dalam klaster ini terdapat 1 tersangka yang merupakan oknum TNI. Kemudian yang klaster keempat yaitu klaster surveillance ataupun orang yang bertugas membuntuti korban. Ini
Berhasil kita tangkap sebanyak 4 orang. Unik ya kasus ini, targetnya 1 orang tetapi harus melibatkan sekian banyak. Ini menarik untuk diikuti, kita mau lihat nanti motifnya apa. Bagaimana mungkin peran-peran itu didistribusikan secara tidak terorganisir. Kalau saya melihat ini tidak terorganisir dengan baik. Kalau bahwa orang yang mengotaki ini tidak ingin tangannya kotor, itu sesungguhnya kita bicara tentang seberapa jauh seseorang punya perencanaan sebelum melakukan sebuah kejahatan. Saya tidak menggunakan diksi pembunuhan berencana ya, tapi kejahatan berencana. Yang saya maksud adalah begini, salah satu elemen yang harus diperhitungkan sebelum melakukan suatu aksi kejahatan adalah elemen resiko. 4, target, insentif, sumber daya, resiko. Saya bicara tentang elemen yang keempat, yaitu resiko. Bahwa seseorang tahu persis setelah melakukan atau berlangsungnya peristiwa pidana tersebut, mungkin dia akan dikejar polisi. Dia akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Nah, sebelum aksi kejahatan dilancarkan, dia harus mempertimbangkan sekian banyak hal yang harus dia lakukan guna mengeliminasi resiko-resiko tersebut. Misalnya apa? Ya itu tadi, alih-alih menggunakan tangan saya sendiri, tapi saya justru menggunakan tangan orang lain untuk membuat panjangnya mata rantai kejahatan ini dengan harapan kepolisian sulit untuk sampai ke titik hulu untuk mendapati siapa sesungguhnya orang yang sudah mengotaki. Makin banyak orang yang terlibat, maka makin gampang terungkap ya. Ya, jadi bukan makin tidak saling kenal, kemudian seolah-olah ini putus, tidak. Ini justru rawan. Jadi nampaknya mereka cerdas, sebenarnya mereka kurang cerdas gitu. Adapun motif daripada para pelaku melakukan perbuatannya yaitu para pelaku ataupun para tersangka pemindahan rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Saudara C alias K memiliki rencana untuk memindahkan uang dari rekening dorman tersebut ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Menariknya kenapa? Karena profesi kita lihat. Nah, ini memunculkan aneka dugaan. Pemirsa, di hadapan negara peserta KTT Palestina dan Solusi 2 Negara di Markas PBB, Prabowo menyatakan dukungan ke negara Palestina. Sesaat lagi informasinya untuk Anda bersama dengan dialog bersama dengan narasumber sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. Yeah, you could be the greatest, you could be the best, you could be the King Kong banging on your chest. You can throw your hands up, you can wait for luck. Better catch yourself and you go find yourself. Standing in the Minum susu Z, seriously bikin tinggi. Tinggi bukan segalanya, tapi segalanya butuh tinggi. Umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton
nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Sunscreen lengkap bikin drama. Coba Vaseline Glutathione SPF 50. Ultra ringan, tidak lengket. Nikmati momen outdoormu dengan kulit bebas drama dengan Vaseline. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wingswood. Yah, nggak jadi makan di luar deh. Nggak bisa belanja juga. Masak aja yuk. Dimasak apa ya, Bu? Dibangunin aja. Hanya dengan sentuhan bango yang terbuat dari malika dan bahan alami berkualitas. Jadikan masakan sederhana lebih istimewa. Gimana? Nambah dong, Bu. Karena rasa tak pernah bohong. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Untuk tahan banting lawan ketombe, aku perkuat kulit kepalaku setiap hari. Clear baru, didukung oleh dermatologi. Dengan 10 kali niacinamide, memperkuat pertahanan kulit kepala. Sikat habis ketombe dari akarnya. Buktikan kulit kepala tahan banting dalam 7 hari pakai Clear. Garingnya! Cica kali. Tusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kusuka. Sinar UV bikin bintik hitam dan kusam. Jangan berlindung kayak gini, tapi gini. Baru Glow and Lovely UV 2 Sunscreen. Cukup 2 jari. SPF 50 melindungi dari UV, vitamin C mencerahkan. Baru Glow and Lovely UV 2 Sunscreen. Anak banyak akal, punya cara spesial. Makan yang manis-manis, Pepsodent Double Calcium. Perlindungan terbaik, gak ada lawan, cegah gigi dan lutan. Bak, mau kaldu yang gurih mantap? Gak cuma mau, aku butuh rasa yang gurih, yang makin mantap. Aha, kamu butuh Royco baru kini dengan ayam kampung. Paduan ayam kampung dan 6 jenis rempah pilihan. Bikin kaldu gold standar makin gurih mantap dengan ayam kampung. Ibu bikin sop ayam pakai apa? Gurih mantap. Royco baru sama harganya makin mantap gurihnya. Pernah dengar suara yang membuat jantung bergetar? Suara energi. Yang mengobarkan semangat dan harapan. Terus melaju dengan akselerasi penuh. We feel the sound of speed. Digerakkan oleh energi terbaik dari negeri ini. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025. Energy to move faster. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. Pemirsa, dalam konferensi tingkat tinggi mengenai solusi dua negara yang digelar di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerukan kemerdekaan Palestina dan desakan untuk segera menghentikan perang. Pengakuan terhadap negara Palestina adalah langkah di sisi yang benar dalam sejarah. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi mengenai solusi dua negara yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mengecam terhadap segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil di Gaza, Palestina, dan bencana kemanusiaan yang terjadi di sana. Prabowo kembali menyerukan kemerdekaan Palestina dan desakan untuk segera menghentikan perang. Ia menegaskan pengakuan terhadap negara Palestina adalah langkah di sisi yang benar dalam sejarah. Presiden Prabowo mengajak mereka yang ragu untuk segera mengakui Palestina. Distinguished Excellencies, we commend the leading states of the world that have taken this principled step. France, Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide. Saat ini 157 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Yang terbaru pengakuan Palestina yang merdeka yang dikumandangkan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam forum PBB kemarin. Apakah pengakuan terhadap negara Palestina juga akan dapat mendesak Zionis Israel menghentikan genosida di Gaza? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, di hadapan negara peserta KTT, Palestina dan solusi dua negara di markas PBB New York, Presiden Prabowo Subianto kembali menyatakan dukungan terhadap negara Palestina. Negara-negara yang mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, menurut Presiden Prabowo merupakan mereka yang berada di sisi sejarah yang benar. Hampir 2 tahun agresi Israel di Gaza, dukungan terhadap negara Palestina kian mengglobal. Lantas apakah dukungan dunia terhadap negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dapat menghentikan genosida yang kini berlangsung di Gaza? Kami akan berbincang dengan pengamat hubungan internasional dari Binus University, Tia Mariatul Kiptiah. Selamat sore Mbak Tia. Selamat sore Mas. Baik, Mbak Tia, ini kita berbicara soal apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam sidang PBB. Anda melihatnya seperti apa dukungan terhadap Palestina untuk merdeka? Seharusnya memang demikian, Mas. Jadi Pak Presiden memang harus menyatakan sikap yang tegas. Sebelumnya di beberapa media saya sudah mengatakan bahwa persoalan sovereignty Palestina harus disimpan di paragraf pertama. Baik. Itulah Indonesia. Jadi kan di situ isunya banyak ya. Ada persoalan multilateral, ada persoalan climate change. Kemudian tidak hanya persoalan konflik, ada juga konflik yang lain selain Palestina Israel. Nah, saya di beberapa hari lalu sebelum Pak Presiden mau melakukan speech-nya di PBB menyarankan bahwa beliau harus meletakkan tentang Palestina Israel ini di paragraf pertama, di depan. Karena itulah Indonesia. Bargaining position Indonesia dalam politik global adalah tentang Palestina. Jika Indonesia berani-beraninya tidak bicara keras tentang Palestina Israel, ya sudah selesai saya pikir. Jadi memang harus melakukan itu Pak Presiden. Baik. Dan harap-harap cemas ya ketika menunggu beliau untuk memberikan speech dan ternyata isinya adalah betul beliau cukup tegas
langsung menyatakan dukungannya terhadap deklarasi adanya negara Palestina, begitu. Dan saya pikir ini adalah satu langkah yang bagus, momennya tepat di saat negara-negara Eropa mendeklarasikan dukungannya terhadap negara Palestina. Kemudian ikuti ada speech-nya Pak Presiden kita di PBB, itu momen yang sangat tepat. Jadi jangan sampai dihilangkan itu. Dan itu sudah bagus menurut saya. Dampak dan pengaruhnya sebetulnya ketika Indonesia memberi dukungan ini seperti apa menurut Anda? Sebetulnya itu menjadi sejarah panjang. Kita tahu bahwa di semua periode presiden kita tidak pernah ada yang tidak mendukung Palestina. Pernah pada masa Gus Dur ya. Tapi itu bukan mendukung Israel sebetulnya. Hanya beliau join dengan organisasi Shimon Peres dan itu pun adalah untuk kemerdekaan Palestina sebetulnya. Untuk memperjuangkan Palestina sebetulnya. Walaupun disalah tafsirkan oleh beberapa publik Indonesia bahwa wah ini Gus Dur mulai belot nih begitu kan. Tapi pada dasarnya berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa memang kita tidak mungkin kita sedikit pun begitu ya keluar dari jalur dukungan terhadap Palestina begitu. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo, Pak Presiden kita kemarin dalam speech PBB tidak keras atau sedikit bahasanya itu memberikan kiasan, sudah selesai itu. Menurut Anda kemarin adalah sesuatu yang tegas dan clear ya? Saya pikir cukup tegas begitu ya, cukup tegas, kemudian dukungannya cukup jelas kemana. Tapi berharapnya itu seperti Perdana Menteri Inggris ya. Jadi di akhir itu betul-betul kayak mengeluarkan statement bahwa Indonesia menyatakan. Nah, saya berharapnya demikian. Saya tunggu-tunggu gitu. Saya tidak tahu ada hal teknis apa, ada apa namanya insiden mic-nya mati 1 menit. Nah, itu harusnya ada statement seperti Perdana Menteri Inggris itu tadi. Jadi kita tuh menunggu, wah ini luar biasa sekali. Sehingga kita melihat bagaimana opini publik di Indonesia yang terbentuk memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Inggris. Ditambah lagi duta besarnya yang fasih berbahasa Indonesia menyatakan juga dukungannya terhadap Palestina. Kemudian menyatakan bahwa bilateral Indonesia dengan Inggris sudah sejalan. Ini bagus sekali. Ini bahasa-bahasa politik yang seharusnya juga dimainkan oleh Presiden kita. Baik. Lalu ketika ditawarkan solusi 2 negara, two-state solution Palestina Israel. Pendapat Anda apakah ini memang langkah geopolitik yang tepat? Sangat tepat, sangat tepat. Karena begini, dalam foreign policy kita pernah menjadi anggota tidak tetap di PBB tahun 2019. Kalau misalnya kita lihat dalam dalam poin-poin yang kita lakukan ketika menjadi anggota tidak tetap di PBB masa Ibu Retno saat itu ya Mas ya. Itu Free Palestine atau mendukung kemerdekaan Palestina menjadi priority. Nomor 1 itu. Nomor 1 ya? Nomor 1. Jadi memang kita harus konsisten dengan itu. Two-state solution. Walaupun ada sedikit suara-suara begitu yang tidak setuju begitu. Bahwa pengen kemerdekaan Palestina utuh tanpa meniadakan Israel seolah-olah kan gitu. Betul. Banyak juga kelompok yang menyatakan seperti itu begitu. Tapi sekarang paling realistis untuk menyudahi konflik 1, untuk menyelesaikan genosida yang terus dilakukan oleh Israel di Gaza 2, ya. Kemudian untuk menghabisi ambisinya Likud, Netanyahu Party dan juga kelompok-kelompok Netanyahu ya harus dengan cara two-state solution. Dan sebetulnya sebelum Trump itu pada masa Presiden Biden di bawah Partai Demokrat dokumen two-state solution sudah ada. Amerika sudah oke. Andai, kita berandai ya Mas Mas Oho. Andai sekarang presidennya bukan dari Republik dan bukan Trump. Itu sebetulnya tidak ada veto. Saya melihat bahwa two-state solution itu akan di-approve oleh Amerika dan Palestina berdiri. Karena memang sudah ada rencana itu ya. Sudah ada, dokumennya sudah ada. Jadi itu tadi, rezim berganti, kebijakan berganti, dan Trump itu memang dikenal sangat anti Palestina. Dari sejak lama itu. Kita ingat bagaimana dulu Trump mendeklarasikan ibu kota Israel pindah ke Yerusalem Timur begitu ya. Padahal itu kan Tel Aviv, itu semena-mena memang begitu. Soal tapi Palestina two-state solution ini memungkinkan, artinya akan diterima oleh Israel yang hari ini betul-betul sangat ingin menguasai Gaza. Cleansing etnik dan seterusnya pengosongan Gaza. Tidak, langsung Netanyahu itu memberikan statementnya bahwa dia akan membalas negara-negara yang mendeklarasikan two-state solution. Tapi kita tidak tahu balasan apa. Apa dia akan menyerang Inggris, menyerang Portugal, menyerang Kanada? It's impossible, nggak mungkin. Apa yang mau dilakukan oleh Netanyahu selanjutnya dengan Amerika? Karena hanya 2 kursi itu ketika negara-negara Eropa dan juga Inggris itu menyatakan dukungannya dan mendukung keberadaan negara Palestina. Hanya 2 kursi itu. Apa yang mau mereka lakukan begitu? Masalahnya kalau kita lihat sekarang ada 157 negara yang memberikan dukungan, terakhir Presiden Emmanuel Macron di situ terhadap kemerdekaan Palestina. Nah, apa yang bisa dilakukan Israel dengan dukungan sebegitu banyak? Sebegitu besar, bahkan semua negara-negara yang paling besar di Uni Eropa plus Inggris, karena Inggris sudah keluar ya dari Uni Eropa. Itu negara besar semua, Prancis begitu ya. Kemudian Portugal, Spanyol begitu ya. Negara-negara yang memang mempunyai bargaining position secara politik di politik global begitu.
Apa yang mau dilakukan oleh Israel? Israel tanpa Amerika is nothing. Nggak ada bagus-bagusnya dan memang kecil negaranya. Tapi ketika ada dukungan dari sekutu-sekutu yang lain, yang mendukung hari ini mendukung Israel itu sendiri? Sebetulnya begini, secara politik global itu kan dibagi dua, aliansi itu. Satu adalah Amerika Serikat, kemudian GCC, Gulf countries, ya negara-negara Arab yang memang bersekutu dengan Amerika Serikat. Kemudian ada Uni Eropa di situ, termasuk juga Inggris di dalamnya. Satu sisi adalah Cina, Rusia, Iran, Suriah dulu pada masa Assad, ya sebelum sekarang digantikan. Itu kan dua aliansi besar. Sekarang kita berhitung, Mas. Aliansi masing-masing itu sekarang sudah mulai berpindah. Uni Eropa sudah vote terhadap sovereignty Palestina. Kemudian kita lihat GCC, kecewa kemarin Qatar ketika diserang Israel. Qatar memang tidak bisa membalas, tapi kita harus ingat bagaimana Qatar menyatakan bahwa akan membalas tidak dengan senjata. Betul. Itu masih tanda tanya. Bisa dengan ekonomi, politik dan seterusnya. Baik. Saya pikir itu entah itu mungkin persoalan oil atau tiba-tiba Qatar bisa pindah aliansi atau membeli senjata tidak lagi dari Amerika. Bisa jadi itu. Karena kita tidak tahu kata abu-abunya atau kata politiknya Qatar untuk membalas tidak dengan senjata itu apa maksudnya. Nah, artinya apa? Aliansi dari Amerika itu sudah lepas satu persatu hanya untuk mempertahankan Israel satu negara, begitu. Baik. Ketika ada 157 negara, tapi kita nggak bisa meniadakan hak veto dari Amerika dan 5 negara Dewan Keamanan PBB gitu ya. Nah itu seperti apa? Itu sudah terjadi, Mas Oho. Kita kemarin kan di DKPBB tahun 2025 di New York itu kan sudah ada poin-poinnya. Pelucutan senjata Hamas, teritori jelas. Misalnya teritori Palestina mana, Israel mana, itu sudah dibahas juga. Kemudian penarikan pasukan dari Gaza dan West Bank masuk ke dalam Palestina. Kemudian ada beberapa wilayah Israel memang sudah dinamai nama Israel, nama Hebrew itu secara sepihak ya? Betul, secara sepihak itu menjadi wilayah Israel begitu ya. Jadi memang itu sudah disebutkan dalam DKPBB kemarin, tapi kan di veto. Baik. That's the problem. Itu masalahnya. Ketika itu di veto, akhirnya apa? Cancel kembali from zero lagi. Nah, dengan kekuatan 157 ini kan naik terus dari 114, 142, 147 sekarang 157. Artinya memang negara-negara ini mampu mengencourage, menginfluence negara lain untuk ikutan vote tentang berdirinya negara Palestina. Tapi problemnya adalah bagaimana caranya jika veto itu terjadi? Nah, itu. Apakah si negara-negara Uni Eropa itu mampu? Harus ada solusi. Harus bisa melemahkan veto Amerika Serikat. Karena sebetulnya kalau veto ya cancel kembali. Secara IR begitu, international relations. Jadi ketika dukungan 157 negara kemudian Amerika mengeluarkan hak vetonya ini nol lagi? Nol lagi. Nah itu problemnya. Maka ini harus diantisipasi oleh UN. Jangan sampai UN itu memang keberadaannya seperti tidak ada. Apapun itu dari mulai konflik Sudan, kemudian Rusia, semua konflik termasuk Palestina Israel yang paling menyedihkan karena memakan korban sivil yang paling banyak di antara semua konflik. Tidak ada artinya UN ini. Jadi untuk apa ada? Kalau demikian, maka untuk mengantisipasi veto ini harus ada solusi yang jelas gitu ya. Lalu apa langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menekan Amerika supaya tidak mengeluarkan vetonya? Tadi kan ada istilah bahwa dunia ini lebih besar dari 5 negara. Tuh. Jadi gini Mas, politik dan ekonomi itu selalu berbarengan, selalu beririsan. Ibaratnya kita bertanya itu politik dulu atau ekonomi dulu yang harus kita bangun. Sama dengan ini telur dulu atau ayam dulu yang duluan begitu ya. Saking dua-duanya penting dan kita tidak mengetahui mana yang duluan, mana yang belakangan yang harus menjadi prioritas. Kalau misalnya Amerika cukup keras kepala untuk bisa menyelesaikan konflik ini, bisa ditekan secara ekonomi. Karena banyak juga ketergantungan Amerika terhadap negara-negara Gulf countries misalnya dari segi sektor energi. Itu jelas sekali. Jadi ada mutualisme. Arab Saudi misalnya membeli senjata dari Amerika, Amerika butuh untuk suplai energi dari negara-negara Teluk. Nah, ini bisa dimainkan oleh negara-negara Teluk karena memang mereka sudah kecewa. Ketika Israel menyerang Qatar itu sudah menjadi poin kekecewaan mereka. Itu bisa ditekan misalnya dari segi ekonomi begitu. Apakah bisa? Tentu bisa. Masalahnya mereka mau atau tidak. Tinggal semua kembali kepada Gulf countries yang ingin berdiri negara Palestina. Termasuk kita, berani tidak menekan Amerika gitu. Karena kita juga cukup banyak ketergantungan dependensi ke pihak Amerika Serikat. Contoh, baru kemarin tarif 43 itu kita kelimpungan. Langsung kita melakukan mencoba lobby, negotiate, bahkan tidak mengirim menteri, langsung menteri gagal, langsung Pak Presidennya langsung. Artinya kita panik atau kita cukup tergantung dengan Amerika Serikat. Dengan kondisi begini berani tidak? Baik, tapi prediksi Anda apakah Amerika ini akan mengeluarkan vetonya dalam sidang PBB ketika sudah ada dukungan dari 157 negara? Biasanya kalau veto dia stay, ini tidak kosong. Mungkin ini ada proses berpikir panjang Amerika ini. Karena apa aliansinya sudah hilang, dia sudah tidak ada teman loh. Siapa? Prancis dan Inggris itu paling
loyal dalam hal apapun. Dari sejarah perang dunia misalnya, itu mereka memang apalagi perang dunia kedua itu mereka memang sangat bekerja sama. Termasuk lahirnya negara Israel juga karena Inggris dan ditutup dengan Inggris gitu ya. Diawali dengan Inggris, kemudian mereka dia yang pertama kali mendeklarasikan. Jadi dukungan dari Inggris dan Prancis ke Palestina ini membuat Amerika berpikir menurut Anda? Berpikir, karena itu dua negara besar yang selama ini dalam situasi apapun selalu menjadi loyalisnya Amerika Serikat, selalu beside Amerika Serikat dan selalu approve terhadap semua keinginan Amerika Serikat. Dengan begini deklarasi berpikir, makanya kosong kursinya. Biasanya kalau veto itu hadir, langsung memberikan veto ini seperti kosong ya kursinya? Kosong, artinya memang ada satu perubahan kebijakan dan saya menyebutnya adalah proses berpikir dari pihak Amerika Serikat. Begitu. Mudah-mudahan tidak veto ya, mudah-mudahan. Baik, jadi hasil dari dukungan 157 negara ini ketika tidak ada veto dari Amerika Serikat, apa selanjutnya yang bisa dilihat secara nyata? Apakah misalnya Israel membuka blokade, kemudian menghentikan kegiatan militer darat, udara, dan seterusnya? Sebetulnya kan itu memang harus dilakukan sejak international law menyatakan Israel salah atau Israel bersalah dan melakukan kejahatan perang. Betul. Harus dibuka blokade itu sudah bahkan ICJ pun sama menentukan Netanyahu. Betul, sudah. Tapi kan dablek gitu ya, bahasa apanya itu ya. Jadi keras kepala. Kemungkinan dia tidak akan cepat melakukan membuka humanitarian aid masuk, tidak akan cepat menarik pasukan kecuali ada pressure yang sangat besar baru Israel akan melakukan itu. Baik, tapi kan ini sesuatu yang tidak bisa ditunggu karena di Gaza pun hari ini krisis kelaparan, kemanusiaan dan terus sedang berlangsung di sana. Tinggal sedikit masyarakatnya, makanya kenapa saya terus bersuara tentang two-state solution, nggak bisa menunggu. Kalau menunggu hilang Palestina, karena yang tersisa secara teritori tinggal Yerusalem dan Gaza. West Bank sudah dikuasai walaupun itu masih ranah internasional, secara hukum internasional masih ranah bersama berdasarkan Oslo gitu ya. Jadi kalau misalnya itu terus dibiarkan, ya hilang Palestina. Makanya terus kita mensupport untuk atas nama kemanusiaan dan juga tidak bisa kesewenang-wenangan kolonialisme itu dilegalkan. Atas nama Hamas misalnya nggak bisa. Itu kolonialisme, itu penjajahan. Jadi memang harus kita bersuara two-state solution. Ada misalnya berpendapat harus satu negara, harus Palestina saja. Ya habis. Mau nunggu sampai kapan? Nggak bisa. Karena Israel juga akan tetap bertahan dengan pendiriannya. Akan tetap bertahan. Bahkan sudah ada deklarasi begini. Saya lihat itu. Netanyahu keras kepalanya dan tetap bertahan. Betul. Dan ini sangat berbahaya sekali begitu ya. Makanya ini harus dilihat, harus ada pressure yang cukup tinggi, harus ada efek yang membuat Amerika, waduh ini nggak bisa lagi nih selalu stay di samping Israel. Akhirnya minimal dengan diamnya itu membiarkan negara Palestina berdiri step by step. Kemudian ada diskusi kembali di UN untuk membagi teritori secara jelas. Misalnya Haifa, Jaffa, Tel Aviv, Kibbutz itu masuk Israel, West Bank, Ramallah, Yerusalem Timur masuk ke Palestina. Itu harus digodok kembali, didiskusikan kembali dan segera berdaulat negara Palestina ini. Karena kan pengakuan sudah ada, Mas. Jadi nggak boleh dilama-lamakan, nanti dilama-lamakan, diklaim lagi dan dia Israel itu memang betul-betul anti rekomendasi, anti suggestion, anti semuanya. Dia tidak mau mendengar masukan dari bahkan Amerika Serikat kadang-kadang suka dilanggar ya. Betul. Bahkan ada beberapa keputusan yang Amerika Serikat tidak tahu dan dia melakukan itu. Maka walaupun ini sudah dideklarasikan, bisa jadi Israel masih nyerang Gaza. Nah itu yang dikhawatirkan begitu. Itu tadi karena dia sudah tidak mempan dengan siapapun dan semua orang tidak berani untuk melakukan kesewenang-wenangan Israel. Karena itu tadi Amerika, the only one. Penyebabnya hanya itu. Tapi ketika Amerika tidak mengeluarkan hak vetonya, apakah ini akan membuat Israel berhenti? Saya pikir kalau tekanan dari dunia internasional, apalagi 157 negara, itu cukup kuat, Mas, berhenti. Berhenti ya? Ya kita harapkan bahwa memang genosida dan apapun yang dilakukan, kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel ini dapat benar-benar berhenti. Kita akan lihat setelah sidang ini apakah Amerika juga akan mengeluarkan hak vetonya atau tidak. Sekali lagi terima kasih Mbak Tia, pengamat HI dari Binus University. Pemirsa, Badan Gizi Nasional bentuk tim khusus untuk investigasi dugaan keracunan MBG. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho. Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee with sugar dulu. Wah.
Luwak White Coffee Less Sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Pilihan ibu selalu sama, yang terbaik untukku selamanya. Morinaga, nutrisi pilihan tepat untuk bangun potensi anak. Morinaga, your choice, their future. Masa depan bukan kebetulan, pilih yang terbaik sekarang. Kaliodra wangi banget. Pakai parfum apa? Bukan parfum. Ini Citra UV Body Serum baru dengan ekstrak superfruit dan bio AHA 50 kali kekuatan mencerahkan. Sewangi parfum. Citra Body Serum. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Rambutku kusut, gampang patah dan wanginya nggak segar. Cobain aja Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Dengan multivitamin kompleks dan parfum bunga segar. Shake, spray, sway aja. Rambut jadi halus dan lembut. Wanginya tahan sampai 48 jam. Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Garing guys! Cica kali ini. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kesuka. Baru Glanlo Derma Glow Facial Foam. Glanlo Derma Glow Facial Foam. Gimana? Masih senang jalan-jalan kan? Kalau saya setia pakai Kewok karena setiap kali berjalan kaki seperti dipijit-pijit. Nyaman sekali. Titik refleksi lembut, berjalan seperti dipijat-pijat. Umur boleh bertambah, tapi kesehatan harus tetap terjaga. Karena sering pakai sendal Kewok, pundak, punggung, pinggang, lutut, belas hilang sakitnya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Kelihatannya makin seger aja. Jalannya juga udah gak jinjet-jinjet lagi. Kan sekarang Ai pakai sendal Kewok. Alhamdulillah. Mantap kan? Mantap. Sering berjalan kaki membuat kaki saya jadi pegal-pegal dan sakit lutut. Alhamdulillah sekarang saya sudah tidak mengalaminya lagi karena saya pakai sandal Kewok dari Jacob. Jadi tubuh kita akan terasa fit dan fresh sepanjang hari. Ini favorit saya, Kewok Energy Strength. Buat kalian yang mau pergi umroh ataupun haji, jangan khawatir karena sekarang sudah ada Kewok Relaxer. Berjalan lama pun membuat kalian tidak mudah lelah dan tetap nyaman. Sendal Kewok memang nyaman, empuk banget, bagaikan berjalan di atas awan. Empuk, redam hentakan, melindungi lutut. Dengan menggunakan sandal kesehatan dan kenyamanan, Kewok yang mampu meredam hentakan serta mengurangi rasa pegal, membuat beraktivitas jadi nyaman dan aman. Yuk, jangan asal pilih alas kaki, segera ganti alas kakimu ke Kewok. Sehatnya dapat, nyamannya juga dapat. Pakai nih, Kewok Energy. Kewok ini dilengkapi Energy Box dengan terapi magnet lebih energi. Banyak berjalan membantu mengontrol gula darah. Kewok itu bikin nyaman, bikin kita lebih energik, dan rasanya pengen gerak terus. Cerdas. Sekarang sudah zamannya, yang trendy juga mesti bikin sehat. Yuk ganti jadi Kewok. Sehatnya dapat, nyamannya juga dapat. Pemirsa, kasus dugaan keracunan dalam makan bergizi gratis yang terjadi membuat Badan Gizi Nasional akan membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi. Tim investigasi akan melakukan pemeriksaan, terutama menu makanan ataupun dapur MBG, dikarenakan kerap mendapat keluhan. Badan Gizi Nasional akan membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terhadap kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis. Tim investigasi yang akan dibentuk melibatkan ahli kimia, ahli farmasi, dan ahli kesehatan.
Keberadaan tim khusus investigasi diharapkan menjadi second opinion sebelum hasil resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait beberapa peristiwa keracunan yang terjadi belakangan ini. Tim investigasi memeriksa terutama menu makanan ataupun dapur MBG karena kerap mendapat keluhan. Karena yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atas keracunan. Jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah hal yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan atau dapur. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyebut lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan makan bergizi gratis. Angka ini berdasarkan laporan dari 3 institusi, yakni BGN, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. BGN, 46 kasus keracunan. Ini pasti yang mau tanyakan keracunan kan? Ya. Dengan jumlah penderita 5.080. Ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita. Data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita. Data per 10 September 2025. Sementara Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut insiden keracunan program makan bergizi gratis banyak terjadi di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang baru beroperasi. Disebabkan oleh baru beroperasinya SPPG, ya kan, seperti yang di Bengkulu. Ya, makanya kami kemudian sarankan untuk SPPG baru mulainya bertahap. Karena ibu-ibu yang biasa masak 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Kasus keracunan makanan program MBG kembali jadi sorotan publik. BGN menegaskan pihaknya terus berupaya mencapai target zero incident. Sejalan dengan tujuan program MBG membuat siswa lebih cerdas, sehat, dan kuat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, tim kuasa hukum Nadiem Makarim resmi mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan tersebut diajukan untuk menggugat keabsahan penetapan status tersangka dan penahanan terhadap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Kuasa hukum Nadiem, Hana Pertiwi, menjelaskan objek gugatan mencakup 2 hal pokok, yakni penetapan tersangka dan tindakan penahanan. Ia menilai penetapan tersangka terhadap kliennya tidak memenuhi syarat minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup, salah satunya berupa audit kerugian negara dari BPK atau BPKP. Lebih lanjut, tim kuasa hukum berharap agar Nadiem segera dibebaskan. Namun terkait itu, pihaknya akan tetap mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. Objek yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan. Penanganan perkaranya? Penahanan. Oh, penahanannya. Penetapan tersangkanya yang dipermasalahkan apa, Mbak? Penetapan tersangkanya karena tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang itu kan BPK atau BPKP. Oh iya. Dan penahanannya juga otomatis kan kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanannya juga tidak sah. Oh gitu. Jadi satu kesatuan lah 2 inti utamanya itu ya, Mbak. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI sepakat untuk memilih Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS periode 2025-2030. Anggito menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa yang kini menjabat Menteri Keuangan Republik Indonesia. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS periode 2025-2030. Anggito terpilih usai menjalani fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan yang digelar Komisi 11 DPR RI. Anggito menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa yang kini menjabat Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Menurut Anggito Abimanyu, keputusan mengikuti fit and proper test Dewan Komisioner LPS dilakukan berdasarkan motivasi pribadi dan arahan dari Presiden. Sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS terpilih, Anggito berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Lembaga ini harus terus mengimprove memperbaiki kualitas SDM-nya, kemudian memperbaiki data integrasi, memperbaiki integritas dari kebijakan, harus melakukan latihan protokol krisis gitu ya. Itu yang harus dilakukan, diimprove terus, sehingga nanti kalau misalnya pada hal-hal yang harus ditangani mereka sudah cukup siap dan tidak menimbulkan kegaduhan. Selain Anggito, DPR juga menetapkan Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Dodi Zulferdi sebagai anggota Dewan Komisioner LPS bidang program penjaminan dan resolusi bank, serta Ferdinand Dwi Koraja Purba sebagai anggota Dewan Komisioner LPS bidang program penjaminan polis. Hasil keputusan ini akan diserahkan kepada pimpinan DPR sehingga diharapkan dapat masuk dalam agenda rapat paripurna berikutnya. Dari Jakarta, Jasmine Rahmadi, Sri Agung, TV One mengabarkan. Pemirsa, Istana buka suara soal penetapan IKN sebagai ibu kota politik mulai tahun 2028. Penetapan ini menambah fase baru pemindahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ke IKN. Penetapan IKN sebagai ibu kota politik mulai tahun 2028 menandai fase baru pemindahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penetapan IKN sebagai ibu kota politik bukan berarti akan ada perbedaan antara ibu kota politik, ekonomi, ataupun budaya. Istilah IKN difungsikan sebagai ibu kota politik adalah penekanan agar fasilitas 3 pilar utama kenegaraan harus tersedia, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kepala Staf Kepresidenan Kodari menyampaikan, Presiden Prabowo telah menetapkan target agar pada 2028 seluruh fasilitas bagi ketiga lembaga tersebut sudah rampung. Intinya begini, kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka 3 lembaga yang merupakan pilar ya, kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif alias DPR-nya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya. Sehingga kalau mau sidang, sudah terpenuhi. Ada semua sudah, eksekutifnya sudah ada, legislatifnya sudah ada, dan yudikatifnya sudah ada. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemuktahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025. Dalam aturan itu disebutkan, IKN akan resmi berfungsi sebagai ibu kota politik mulai 2028. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Budiman, TV One, mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, bentrokan warga antar 2 desa terjadi di Kabupaten Halmahera, Selatan, Maluku Utara. Bentrokan terjadi diduga dipicu penganiayaan yang dilakukan pemuda desa Babang terhadap warga desa Tawa. Warga desa Tawa dan desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Halmahera Selatan, Maluku Utara dilaporkan terlibat bentrok pada Minggu malam 21 September 2025 sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Timur. Dari rekaman video amatir yang beredar luas, terlihat warga saling melempar batu di jalan raya desa Babang. Menurut Kapolres Halmahera Selatan AKBP Hendra Gunawan, bentrokan tersebut diduga dipicu oleh dugaan penganiayaan terhadap warga desa Tawa di lokasi wisata.
Polisi pun langsung terjun ke lokasi bentrokan untuk melakukan pengamanan dan mediasi. Ya, peristiwa antara Desa Babang dan Desa Tawa dipicu oleh perselisihan pemuda Desa Babang dan Desa Tawa yang terjadi di tempat wisata, sehingga sudah dilakukan mediasi. Namun ada ketidakpuasan dari pemuda Desa Tawa, sehingga para pemuda Desa Tawa mencari pelaku dari pemuda Desa Babang. Menindaklanjuti bentrokan warga dua desa yang diduga dipicu dugaan penganiayaan, petugas TNI, Polri, dan Bupati Halmahera Selatan telah melakukan pertemuan dengan perwakilan pemuda dari kedua desa. Proses mediasi pun telah dilakukan, sementara terduga pelaku penganiayaan sudah diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Halmahera Selatan, Maluku Utara, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan. Kabar Petang masih akan kembali dengan informasi rapat paripurna ke-5 DPR mengesahkan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2026 hari ini. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Tidak. Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Hai guys, hari ini tunggu. Hari ini aku skin Friendster kalian. Lifebuoy baru aja. Lifebuoy baru? Skin barrier? Iya, dengan skin peptide booster untuk skin barrier lebih kuat. Kesehatan kulit dimulai dari Lifebuoy baru. Yeah, you could be the greatest, you could be the best, you could be the King Kong banging on your chest. You can throw your hands up, you can wait for luck. Dedicate yourself and you will find yourself. Standing in the hall. Minum susu Z. Seriously, bikin tinggi. Tinggi bukan segalanya, tapi segalanya butuh tinggi. Ikutilah kompetisi karya jurnalistik mahasiswa Indonesia Karni Ilyas Award. Tema membaca ulang Indonesia. Ketentuan peserta, pelaksanaan, originalitas karya. Scan barcode untuk informasi lengkap. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Apa sih pertimbangan dan juga urgensi utama dari DPR menyetujui transformasi BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh ini? Penyelenggaraan haji ini lebih fokus, lebih baik. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Siapa-siapa saja kemungkinan yang menerima aliran dana hasil TPPU. Saya berharap KPK mendapatkan bukti-bukti untuk membuka kasus ini ke atas. Apa kabar Indonesia Malam live di TV One. Mau tahu rahasia tampil maksimal seharian? Pakai Rexona. Wangi dan segarnya sepanjang hari. Bikin terus percaya diri di segala aktivitas. Pakai Rexona sehabis mandi. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Mau tahu rahasia tampil maksimal seharian? Pakai Rexona.
Wangi dan segarnya sepanjang hari. Bikin terus percaya diri di segala aktivitas. Pakai Rexona sehabis mandi. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Baru Sunsilk Silky Smooth. Dengan amino silk kompleks yang menutrisi setiap helai rambutmu. Rambut halus lembut selama 100 jam, biarkan rambut silkimu menari. Baru Sunsilk Silky Smooth. Rapat paripurna ke-5 DPR mengesahkan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2026 hari ini. Pengesahan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dengan ditandai ketukan palu sidang. Undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Rapat paripurna ke-5 DPR resmi mengesahkan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2026 hari ini. Pengesahan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dengan ditandai ketukan palu sidang. Terima kasih. Dalam APBN 2026 ini disepakati pendapatan 3.153,58 triliun rupiah dan belanja 3.842,73 triliun rupiah. Sementara itu, defisit ditetapkan 2,68% atau 689,15 triliun pada 2026, serta keseimbangan primer dipatok 89,71 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun mengungkapkan harapannya agar pemerintah dan DPR sama-sama mengawal penyerapan anggaran. Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak, jangan kayak kemarin-kemarin, udah mau runtuh ekonominya baru kita tahu. Ya Pak ya, jadi Banggar juga ini Banggar ya, tolong kasih masukan ke kami. Kami akan jalankan atau terima masukan dari DPR dengan terbuka. Karena tujuan kita kan sama, menciptakan masyarakat adil yang makmur, adil dan makmur secara merata ya Pak ya. Sebelumnya Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengungkapkan harapannya agar APBN 2026 bisa menjadi senjata fiskal dalam rangka menghadapi tantangan ke depan. Tim TV One mengabarkan. Rapat paripurna ke-5 DPR RI masa 2025-2026 juga menyetujui hasil seleksi uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung dan hakim ad hoc hak asasi manusia. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima laporan Komisi 3 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan, fit and proper test, calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025. Para anggota DPR yang menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen turut menyetujui keputusan tersebut. Awalnya ada 13 calon hakim yang diseleksi, namun tidak semuanya lolos, sehingga 10 nama yang terpilih. Komisi 3 DPR RI berhati-hati dalam menyeleksi hakim karena tugas para hakim tersebut menjaga dan menjalankan fungsi peradilan, serta hakim merupakan sosok yang disebut sebagai wakil Tuhan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, tim kuasa hukum keluarga Arya Daru pagi tadi mendatangi gedung Bareskrim Polri. Mereka meminta respons dan penjelasan terkait kematian Arya Daru.
Tujuan kedatangan untuk bersilaturahmi dengan Kabar Eskrim serta memperoleh informasi terbaru tentang perkembangan kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Keluarga menilai banyak kejanggalan dalam kasus kematian Arya Daru dan berharap Barreskrim dapat mengambil alih penyelidikan dari Polda Metro Jaya agar kasusnya lebih transparan dan optimal ditangani. Keluarga juga meyakini ada pihak lain terlibat. Sementara penyidik sebelumnya menyimpulkan tidak ada unsur pidana dan menyatakan bunuh diri sebagai kesimpulan awal. Hingga kini kuasa hukum dan keluarga belum menerima SP2 lidik atau surat pemberitahuan pemberhentian penyelidikan. Kuasa hukum menilai masih ada banyak hasil penyelidikan yang menyimpan tanda tanya. Tujuan kita nanti ketemu itu agar kami bisa menyampaikan secara langsung apa sih yang masih dianggap keluarga belum clear dan sejauh mana sih penanganan perkara ini dihentikan atau dilanjutkan. Ya, kalau dihentikan tentunya kami selaku kuasa hukum akan mencari cara-cara hukum untuk bisa membuat kasus ini supaya jangan dihentikan dan dilanjutkan lagi. Pemirsa, diduga karena kelebihan muatan, sebuah truk bermuatan pasir tidak kuat menanjak dan melaju mundur hingga menimpa rumah warga di Jalan Raya Desa Labang, Bangkalan, Jawa Timur. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan 2 balita meninggal dunia akibat tertimpa material pasir dan reruntuhan rumah. Sebuah truk bermuatan pasir yang tengah melaju di wilayah Surabaya menuju Desa Labang, Bangkalan, Jawa Timur mengalami kecelakaan tunggal di sebuah tanjakan. Truk yang tidak kuat menanjak tersebut diduga kelebihan beban muatan hingga truk berjalan mundur dan terguling menimpa rumah warga. Akibat kecelakaan tersebut, 2 balita yang sedang tidur di dalam kamar meninggal dunia di tempat kejadian perkara karena tertimpa reruntuhan bangunan rumah dan muatan pasir. Kedua korban sempat dilarikan ke puskesmas namun nyawa kedua bocah tersebut tidak dapat diselamatkan. Karena muatannya mungkin yang berat sehingga truk tersebut mundur dan kehilangan kendali, kemudian oleng jatuh menimpa bangunan rumah. Di situ terdapat 2 orang yang sedang tertidur dan menjadi korban karena peristiwa tersebut. Ampun, Pak. Evakuasi terhadap bangkai truk muatan pasir dilakukan dengan bantuan mobil derek. Polisi juga langsung melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab terjadinya kecelakaan. Sementara pengemudi truk sudah diamankan dan dimintai keterangan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Abdur Rahim, TV One mengabarkan. Dunia pendidikan kampus kembali digegerkan dengan kegiatan perpeloncoan oleh senior pada mahasiswa baru. Kali ini terjadi di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Mahasiswa dihukum untuk mencium kening temannya sendiri. Inilah video dugaan perpeloncoan dan pelecehan oleh senior kepada maba atau mahasiswa baru Universitas Sriwijaya Fakultas Pertanian. Mahasiswa baru dihukum untuk mencium kening temannya. Para mahasiswa baru pun menyayangkan hukuman yang tak semestinya dilakukan. Hukumannya nggak kayak gitu. Oh. Biasa aja. Kamu disuruh sekojam doang kalau emang ngelakuin kesalahan. Jadi sewajarnya aja ketika ospek ya. Pihak universitas membenarkan kejadian tersebut namun membantah kegiatan tersebut merupakan perpeloncoan pada mahasiswa baru dan merupakan kegiatan himpunan mahasiswa. Saat ini pihak Universitas Sriwijaya melaksanakan investigasi dengan melibatkan Satgas khusus untuk mencari fakta atas kasus tersebut. Terkait dengan peristiwa tekper cleaning di Fakultas Pertanian, jadi kami dari Universitas Sriwijaya telah mengambil langkah-langkah di mana Fakultas Pertanian itu sudah memanggil ketua Hima Teta, ya, ketua angkatan dan panitia pelaksana untuk melakukan klarifikasi dan investigasi.
Pihak universitas masih menunggu hasil investigasi untuk mengambil langkah selanjutnya. Jika benar ada pelanggaran, maka sanksi terberat bisa dilakukan pencabutan status sebagai mahasiswa Universitas Sriwijaya. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Berikutnya, harga cabai dan bawang merah melambung tinggi dalam seminggu terakhir di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur. Harga bawang merah mencapai Rp40.000 per kilogram dan cabai besar, cabai keriting dijual hingga harga Rp60.000 per kilogram. Harga sejumlah komoditas di pasar tradisional Pucang, Surabaya, Jawa Timur mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini terjadi pada komoditas bawang dan cabai. Saat ini harga bawang merah melambung tinggi dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Bawang putih yang sebelumnya Rp30.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara harga cabai juga turut naik 2 kali lipat dari harga normal. Cabai besar naik dari harga Rp25.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Harga cabai keriting mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp30.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sejumlah komoditas sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Kenaikan harga ini dikarenakan pasokan dari produsen yang berkurang. Ya bawang merah, bawang putih, ya mas. Sayur-sayur untuk mudah titik, mas. Bawang merah berapa, mas? Bawang merah sekarang ya jualnya ada yang 35, ada yang 40, mas. Kalau aku jualan paling mas. Wong ngarep-ngarep itu mas, jual 40 grambang ini. Ini sebelumnya berapa, mas? Sebelumnya kan cuma 30 paling mahal, 28 ya. Tak sampai 30 sebelumnya. Untuk bawang putihnya? Sekarang ya jualnya 35. Itu sambil nipis mas berarti ini 35. Akibat kenaikan harga sejumlah komoditas, omset penjualan pedagang menurun karena masyarakat membatasi jumlah pembelian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One, mengabarkan. Ya, harga kebutuhan pokok di Yogyakarta juga kembali mengalami kenaikan. Harga ayam potong mencapai Rp44.000 per kilogram. Dampak dari kenaikan harga kebutuhan pokok sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner. Harga daging ayam potong yang biasanya stabil di kisaran Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram, naik mencapai Rp44.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong sudah terjadi sejak sepekan. Dampak melonjaknya harga daging ayam potong membuat jumlah pembeli menurun drastis. Para pedagang mengalami penurunan omset hingga 50%. Daging ayam sekarang berapa Mbak? 44. 44 ya. Itu ya untuk seluruh daging itu ya, untuk utuh gitu ya. 1 kilo. 1 kilo gitu. Bila beda lagi. Mulai harga segitu mulai kapan, Mbak? Sudah 1 minggu ini. 1 minggu. Gitu. Terus pengaruh ke pembeli karena naiknya harga ini, Mbak? Iya, pengaruhnya banyak. Karena pada ibu kau kaget karena harganya naiknya tinggi banget. Biasanya kalau belum naik 1 kentalan lebih, ini berhubung naik ya setengah kentalan, 1 kentalan. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok menjadi beban. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One, mengabarkan. Sesaat lagi di Kabar Petang pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi yang membahas penyelesaian damai atas masalah Palestina. Sesaat lagi di Kabar Petang, kami segera kembali. Angkut dagangan sabrek, siap. Angkut panen setrek, nggak siap. Nyeri otot, gosok balsem otot geliga. Otot siap, hasilnya mantap. Umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho. Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee with sugar dulu.
Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Baru Sunsilk Silky Smooth. Dengan amino silk kompleks yang menutrisi setiap helai rambutmu. Rambut halus lembut selama 100 jam, biarkan rambut silkimu menari. Baru Sunsilk Silky Smooth. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Apa sih pertimbangan dan juga urgensi utama dari DPR menyetujui transformasi BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh ini? Penyelenggaraan haji ini lebih fokus, lebih baik. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Siapa-siapa saja kemungkinan yang menerima aliran dana hasil TPPU. Saya berharap KPK mendapatkan bukti-bukti untuk membuka kasus ini ke atas. Apa kabar Indonesia Malam live di TV One. Caraku lebih percaya diri. Baru Lux Botanicals Body Wash dengan parfum essence untuk 3 kali keharuman lebih tahan lama. Jadi lebih percaya diri untuk mengekspresikan kecantikanku. Baru Lux Botanicals Body Wash. Momen panas, bikin gerah dan bau badan. Pakai Rexona Men Ice Cool. Dengan teknologi 72 jam, segar dingin dan wangi juara. Lanjut terus dukung Timnas Indonesia bareng Rexona Men. Kamu yang terbaik untukku. Seperti Sunlight Biocare Nature. Dengan Rono Power, 100% food grade, tanpa pewarna dan paraben. Tangguh angkat lemak, lindungi sekeluarga, terutama kamu. Sunlight Biocare Nature. Vaseline Glutathione Serum dengan Glutaglow dan Hyaluron 70 kali lebih kuat dari vitamin C dalam tekstur serum burst yang ringan untuk kulit glowing dan lembab. By Lotion Lengket. Hai, Vaseline Glutathione. Coba sekarang. Gimana? Masih senang jalan-jalan kan? Kalau saya setia pakai Kewok karena setiap kali berjalan kaki seperti dipijit-pijit. Nyaman sekali. Titik refleksi lembut, berjalan seperti dipijat-pijat. Umur boleh bertambah, tapi kesehatan harus tetap terjaga. Karena sering pakai sendal Kewok, pundak, punggung, pinggang, lutut, belas hilang sakitnya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Kelihatannya makin seger aja. Jalannya juga udah gak jinjet-jinjet lagi. Kan sekarang Ayah pakai sendal Kewok. Alhamdulillah. Mantap kan? Mantap. Sering berjalan kaki membuat kaki saya jadi pegal-pegal dan sakit lutut. Alhamdulillah sekarang saya sudah tidak mengalaminya lagi karena saya pakai sandal Kewok dari Jogor. Jadi tubuh kita akan terasa fit dan fresh sepanjang hari. Ini favorit saya, Kewok Energy Strength. Buat kalian yang mau pergi umroh ataupun haji, jangan khawatir karena sekarang sudah ada Kewok Relaxer. Berjalan lama pun membuat kalian tidak mudah lelah dan tetap nyaman. Sendal Kewok memang nyaman, empuk banget, bagaikan berjalan di atas awan. Empuk, redam hentakan, melindungi lutut. Dengan menggunakan sandal kesehatan dan kenyamanan, Kewok yang mampu meredam hentakan serta mengurangi rasa pegal, membuat beraktivitas jadi nyaman dan aman. Yuk, jangan asal pilih alas kaki, segera ganti alas kakimu ke Kewok. THT dapat, nyamannya juga dapat. Pakai nih, Kewok Energy. Kewok ini dilengkapi Energy Box dengan terapi magnet lebih energi. Banyak berjalan membantu mengontrol gula darah. Kewok itu bikin nyaman, bikin kita lebih energik, dan rasanya pengen gerak terus. Cerdas. Sekarang sudah zamannya, yang trendy juga mesti bikin sehat. Yuk ganti jadi Kewok. Sehatnya dapat, nyamannya juga dapat. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi yang membahas penyelesaian damai atas masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara yang digelar di gedung PBB. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan komitmen Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan Palestina. Selain akan berpidato dalam sidang Majelis Umum PBB yang akan digelar hari ini, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan para kepala negara yang memiliki perhatian khusus terhadap kedaulatan Palestina. Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh para kepala negara yang memiliki sikap tegas terhadap solusi dua negara Palestina dan Israel. Di hadapan para pemimpin negara, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan Palestina.
It is with a heavy heart that we recall the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties. Distinguished Excellencies, we commend the leading states of the world that have taken this principled step. France, Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say, history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengapresiasi peran Arab Saudi dan Prancis yang menginisiasi konferensi untuk meneguhkan komitmen global terhadap solusi dua negara. Dari New York, Amerika Serikat, Haidar Faisal, TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi positif pidato Presiden Prabowo di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Puan, Presiden Prabowo mewakili sikap politik luar negeri bangsa Indonesia yang bebas aktif dan mendukung kemerdekaan Palestina. Di Indonesia, rakyat Indonesia berpidato menyatakan bahwa Indonesia tetap menyatakan posisinya sebagai negara yang bebas aktif, kemudian tetap akan terus mendukung kemerdekaan Palestina, dan menyatakan bahwa dengan situasi dunia global yang seperti ini, beliau menyatakan posisi kita akan terus mendukung kemanusiaan di Gaza. Jadi ya, sebagai rakyat Indonesia, ini suatu momentum bagi kita
untuk bisa menyuarakan suara Indonesia di forum internasional. Pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin secara resmi menyatakan bahwa negaranya mengakui negara Palestina. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi internasional tingkat tinggi PBB yang fokus pada solusi damai dan implementasi solusi dua negara. Macron juga menegaskan Prancis menginginkan dua negara yang hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan. Dengan pengakuan dari Prancis, kini lebih dari 150 negara telah mengumumkan pengakuan mereka terhadap negara Palestina. Langkah ini menambah daftar negara termasuk Inggris, Kanada, dan Australia yang telah mengambil keputusan serupa dalam beberapa hari terakhir. Aksi unjuk rasa menyerukan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dilakukan di depan markas PBB di New York, Amerika Serikat, Senin sore waktu setempat. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster. Ketombe, no worries. Layu. Umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Close Up Zinc Antibakteri untuk perlindungan nafas segar. Selalu bertemu tanpa sengaja, nafas segar membuat bareng yuk. Pegangan ya. Close Up baru, perlindungan nafas segar 18 jam. Coca-Cola Cookies, hajatan Coca-Cola Cookies. Enak, bolong tapi nggak kosong. Coca-Cola Cookies enaknya full. Majelis Taman Surga bersama guru-guru kitab di Damai Indonesiaku. Bersama para ulama harus memulai dari diri kita sendiri untuk menjadi berikhtiar dan juga memahami kaidah dan faidah ilmu agama. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kedamaian dengan doa-doa. Menjadikan Indonesia lebih maju, lebih jaya. Damai Indonesiaku, Sabtu dan Minggu live hanya di TV One. Maxim tapi gak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Momen panas, bikin gerah dan bau badan. Pakai Rexona Men Ice Cool. Dengan teknologi 72 jam, segar dingin dan wangi juara. Lanjut terus dukung Timnas Indonesia bareng Rexona Men. Jangan anggap remeh sakit pinggang biasa. Ini bisa menyebabkan syaraf terjepit. Jika tidak ditangani dengan tepat, sakit pinggang ringan bisa menyebabkan kelumpuhan. Anda sering mengalami nyeri pinggang dan sering menjalar sampai ke kaki, kemungkinan besar adalah saraf terjepit. Anda juga bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf, atau Anda bisa menggunakan bantal terapi yang memiliki efek hangat. Akan membuat otot Anda menjadi rileks dan bisa mempercepat proses pemulihan. Sudah jutaan pasien di dunia tertolong menggunakan terapi lumbar pillow. Memiliki pengaturan struktur tekanan dengan pengatur suhu panas yang bisa disesuaikan. Jago Lumbar Pillow Terapi yang mengobati saraf terjepit hanya dengan berbaring, membuat pengobatan sakit pada pinggang yang biasanya sangat sulit menjadi mudah untuk disembuhkan. Menjadi ibu rumah tangga bukan pekerjaan yang mudah loh. Apalagi kalau sakit pinggang tiba-tiba menyerang. Gawat banget deh.
Semenjak terapi pakai lumbar pillow, sakit pinggangku aman selalu. Dengan pengatur suhu panas yang bisa disesuaikan, struktur pengatur tekanan membantu memulihkan lengkung tulang pinggang. Saraf yang tadinya terjepit akan terbebas. Hasilnya, rasa sakit pada pinggang akan menghilang. Sering merasa lelah, sakit pada pinggang dan punggung, atau saraf terjepit, Jako Lumbar Pillow akan memberikan cara Anda mengobati saraf terjepit. Jika tulang sehat, naik turun tangga pun bisa dilakukan dengan nyaman. Kebahagiaan bersama keluarga pun dapat Anda rasakan. Generasi terbaru Jako Lumbar Pillow Therapy merupakan alat terapi saraf terjepit yang sudah dipercaya. Memiliki pengaturan struktur tekanan dengan pengatur suhu panas yang bisa disesuaikan. Cukup hanya berbaring, struktur pengatur tekanan membantu memulihkan lengkung tulang pinggang dan mengurangi beban pada cakram tulang pinggang, sehingga saraf yang tadinya terjepit akan terbebas. Hasilnya, rasa sakit pada pinggang, kaki akan berangsur-angsur menghilang. Pinggang sehat, pinggang Lumbar Pillow. Pemirsa, ratusan ribu warga Palestina mengungsi ke arah selatan di sepanjang jalan pesisir jalur Gaza. Mereka dipaksa pasukan Zionis Israel tinggalkan tempat tinggal asal. Menurut perkiraan militer Israel, lebih dari 450.000 orang telah meninggalkan kota sejak awal September. Namun kelompok Hamas membantah angka tersebut. Hamas mengklaim hanya sekitar 300.000 orang yang mengungsi dan 900.000 lainnya masih bertahan. Pemirsa, lebih dari 650.000 warga sipil memilih untuk tetap tinggal di kota Gaza meskipun gedung-gedung sekitar permukiman dihantam serangan Israel tanpa henti. Warga menghadapi dilema yang menyakitkan, mengungsi atau menghadapi kematian di rumah mereka. Para staf medis di rumah sakit juga menolak meninggalkan pos mereka, memegang teguh tugas mereka terhadap pasien. Banyak warga Gaza yang telah mengungsi berkali-kali akhirnya kembali ke kota dan memilih untuk menghadapi nasib mereka. Mereka menyadari bahwa pindah ke selatan tidak menjamin keselamatan karena tidak ada tempat yang benar-benar aman di Gaza. Para pemimpin agama dan kelompok bantuan lokal juga memilih untuk tetap tinggal. Mereka menyediakan perawatan bagi keluarga-keluarga pengungsi di gereja dan masjid. Menurut PBB, layanan sipil terakhir yang tersisa di kota Gaza runtuh seiring dengan serangan militer Israel yang memicu lebih banyak korban. Pemirsa, kabar petang masih akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan kabar petang. Pemirsa, aksi unjuk rasa menyerukan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina di depan markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Puluhan orang berkumpul di luar gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Mereka membawa poster, bendera, serta menyerukan hentikan genosida di Gaza. Orasi dan nyanyian bergema meminta negara-negara anggota PBB untuk bertindak cepat, terutama menekan Amerika Serikat agar tidak lagi memberikan dukungan militer kepada Israel. Para demonstran menyampaikan kekecewaannya atas sikap pemerintah Amerika Serikat. Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. Seorang pengendara sepeda motor tewas di Jalan Layang Pesing, Jakarta Barat. Jalan layang menuju arah Cengkareng. Tubuh korban terpental dan membentur beton pembatas jalan hingga masuk ke kolong truk yang melintas. Dampak kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Grogol menuju Cengkareng maupun sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka Satlantas Jakarta Barat. Informasi selanjutnya pemirsa, imbas sengketa lahan warga desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara bentrok dengan ratusan petugas keamanan sebuah pabrik. Akibat bentrokan, belasan warga mengalami luka-luka dan sebanyak 10 orang diantaranya saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Harapan Kota Pemantang, Siantar. Pihak kepolisian yang menangani bentrokan menyerukan agar kedua belah pihak yang berkonflik untuk dapat saling menahan diri. Permasalahan dipicu dari masing-masing pihak saling mengklaim lahan yang berada di desa Sihaporas tersebut. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Kabar Petang. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam bersama Windy Wellingtonia dan Vena Kintan. Saya Aditya Nugroho. Dan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang. Sampai jumpa.
saja menyaksikan Kabar Petang, didukung oleh Morinaga. Dunia dalam kamera di TV One. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Susu Z, seriously bikin tinggi, Le Mineral. Wadimor, tentu sarung kita.